Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua pingin ngobrol ringan lagi ya. Ada satu artikel yang menurut gua cukup menarik ini dari Manchester Evening News. Seperti biasa akan gua artikan dan juga rangkum dan memberikan opini juga ya. Ini judulnya Gary Neville setuju dengan Roy Keane tentang siapa yang seharusnya menjadi manajer Manchester United. Wah, ini cukup seru, cukup menarik juga karena kan ada banyak calon sekalipun yang sering diungkap di media sebagai favorit ini kan ada dua ya, Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Di samping ada juga nama-nama lain seperti Julian Lopetegui, Luis Enrique dan lain-lain. Nah, ini ternyata Gary Neville dan juga Roy Keane punya manajer favorit. Mereka punya nama favorit yang ternyata dua-duanya ini namanya sama ternyata ya. Dari Gary Neville dan juga Roy Keane ini nama yang difavoritkan ini sama. Manchester United dikabarkan akan bergerak semakin dekat untuk menentukan manajer baru untuk musim depan di minggu-minggu ini. Gary Neville setuju dengan mantan rekan timnya Roy Keane kalau Manchester United harus menargetkan bosnya Atletico Madrid Diego Simeone untuk menjadi manajer klub musim depan. Wow, ternyata Diego Simeone ya. Manchester United yang baru saja tersisih di Liga Champions hari Selasa malam menghadapi Atletico di Old Trafford, belum menentukan permanen atau pengganti permanen dari Ole Gunnar Solskjaer yang dipecat bulan November lalu. Bosnya Ajax, Erik ten Hag, yang diketahui menjadi kandidat utama dari manajer ini, dan juga Mauricio Pochettino ini dikabarkan menjadi dua kandidat yang utama bagi posisi tersebut. Mereka telah dihubung-hubungkan dengan posisi ini selama beberapa bulan dan bahkan tidak ada nama lain ya. Tapi Simeone setelah mereka menyingkirkan atau menang 2-1 agregat melawan Manchester United juga dihubungkan sekarang dengan posisi ini di beberapa hari terakhir. Mantan pemain dari Manchester United, Gary Neville, yang sekarang ini memperkirakan, bahkan ya ini ya, Gary Neville sendiri pun memperkirakan kalau ten Hag yang akan mendapat pekerjaan itu atau posisi manajer lebih dari seorang Pochettino. Wow, Gary Neville ternyata memprediksi, walaupun dia favoritnya Diego Simeone, tapi dia memprediksi Erik ten Hag yang akan dapat. Nih cukup menarik ya, ini salah satu mungkin bocoran halus mungkin. Balik lagi ke artikel tadi ya. Gary Neville percaya kalau Simeone akan menjadi posisi yang cocok bagi manajer Manchester United. Dia ini mendeskripsikan pemain atau manajer Argentina ini sebagai manajer yang tegas atau yang keras ya. Dan ini yang dibutuhkan oleh Manchester United. Dia berkata Diego Simeone harusnya menjadi seorang kandidat. Walaupun kalau gue artikan ini sangat sulit untuk membuat dia ini cabut dari Atletico Madrid. Dia ini sangat-sangat terikat dengan Atletico Madrid. Memang betul kalau dilihat kan dia sudah cukup lama di Atletico. Jadi Atletico Madrid seperti sudah identik dengan Diego Simeone, dan Diego Simeone pun juga sudah identik dengan Atletico Madrid. Ditambahkan, tapi ini akan menjadi sesuatu yang sangat brilian melihat dia di Premier League. Anda melihat di hari Kamis malam, dan saya telah melihatnya sangat banyak ya, berkali-kali. Saya dikalahkan 2-0 di Valencia dengan Atletico Madrid yang brilian. Ketika itu Antoine Griezmann belum pindah ke Barcelona.
Dia adalah pelatih yang sangat fantastis, sangat sangat brutal bagaimana dia ini melakukan pendekatan ke pertandingan. Saya pikir bahkan di segala cara. Dia sangat tegas, sangat keras, dan Manchester United butuh manajer yang tegas atau keras ya. Dan dikabarkan juga mantan pemain Manchester United lainnya atau mantan bintang pemain Manchester United-nya adalah Roy Keane, bahkan juga berpendapat yang sama. Mungkin Simeone, dia adalah kandidat yang cocok dengan karakter. Dia punya karakter yang cocok ya. Dia punya punya waktu yang cukup sulit di Atletico. Dia telah melakukan sesuatu hal yang sangat bagus. Dia punya karakter yang sangat luar biasa, personality yang sangat besar. Dia tidak mau macam-macam dengan para pemain. Mungkin seseorang yang seperti itu kalau datang ke klub akan bisa bekerja ya. Kalau Anda melihat Manchester United di beberapa hari terakhir, David Moyes selesai di Everton. Lalu Louis van Gaal ya, waktu itu tersedia dan tidak menghabiskan banyak uang untuk kompensasi karena pada saat itu kan dia selesai ya. Jose Mourinho juga tersedia dan Ole Gunnar Solskjaer juga sangat jelas. Ini ketika Manchester United tidak menghargai top manager untuk pergi dari klub. Orang-orang berkata dia sudah sangat terikat dengan klubnya, artinya dengan Atletico Madrid, si Diego Simeone ini. Tapi kalau Anda ingin seorang manajer yang sama seperti Anda menginginkan pemain ya, seorang pemain, Anda harus pergi ke sana dan mendapatkannya. Anda harus pergi dan mendapatkan manajer yang Anda pikir cocok untuk klub ya. Dan tentu saja dia ini tidak akan tersedia selama 2 tahun karena kalau tidak salah kontraknya masih ada 2 tahun lagi ya. Kalau seandainya dia adalah seorang manajer yang cocok untuk Manchester United, ya Anda harus mendapatkannya, bayar uangnya apapun itu. Karena Anda membayar, sesungguhnya Anda membayar sesuatu untuk para pemain ya. Dia telah melakukan sesuatu hal yang cukup besar. Dia punya karakter yang besar, dia punya personality yang besar. Dia tidak bermain-main dengan para pemain. Sana ambil dan ambil Simeone, kurang lebih demikian. Jadi kalau gue simpulkan ini, kenapa kok Gary Neville dan juga Roy Keane menginginkan seorang Diego Simeone, karena karakter dan juga personality dari seorang Diego Simeone ini yang cukup keras, cukup tegas, dan bahkan ini yang dianggap oleh dua orang ini ya, artinya dua legenda Manchester United ini, Gary Neville dan Roy Keane ini cocok bagi Manchester United. Dan untuk mendapatkannya, tadi sempat disinggung kan kalau Manchester United ini biasanya mendapatkan atau mencari pelatih yang sudah tersedia nih. Dimulai tadi kan disebutkan David Moyes, lalu Louis van Gaal, Jose Mourinho dan juga Ole Gunnar Solskjaer ini didapat dengan ya karena mereka tersedia. Mereka tidak punya pekerjaan, jadi mereka ditawarkan dan Manchester United otomatis tidak perlu membayar kompensasi ke siapapun ya kan. Nah, menurut Roy Keane seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya Manchester United ini tidak perlu mencari manajer yang sedang nganggur, kurang lebih demikian. Tapi kalau memang manajer itu cocok, ya sudah, bayar, ambil begitu. Bayar kompensasinya, diambil. Itu menurut Roy Keane demikian. Gue sih setuju. Nomor satu adalah gue sepakat di kalimat ya kalau memang dinilai oleh manajemen ya, oleh board directors, ada seorang manajer katakanlah siapapun itu yang dinilai cocok untuk Manchester United, ya sudah diambil, tidak perlu menunggu manajer tersebut gratisan dulu baru diambil. Enggak, ya sudah dibayar aja kompensasinya dan lain-lain. Sekalipun selama 10 tahun atau 8 tahun terakhir ini Manchester United sudah menghabiskan uang cukup banyak untuk membayar kompensasi pemecatan pelatih-pelatih atau manajer-manajer sebelumnya. Kalau tidak salah jumlahnya itu lebih dari 40 juta euro atau 40 juta pounds, kurang lebih demikian lah. Dan menurut gue ini cukup mahal banget, karena kalau dibandingkan dengan
klub-klub lain di Liga Inggris paling tidak dalam kurun waktu 8 atau 10 tahun terakhir, Manchester United ini termasuk yang tertinggi untuk membayar ini tadi nih, kompensasi pemecatan, buah kesalahan pengelolaan klub kalau menurut gua, ketidaksabaran manajemen, mungkin juga ketidaksabaran fans ya dalam melihat proses yang ada di Manchester United sendiri. Nah, balik lagi ke poin nomor 1. Gue sepakat, gue setuju kalau memang dinilai ada sosoknya itu tepat ya untuk Manchester United, sudah tebus aja gitu. Nomor 2, soal masalah Diego Simeone ini bagaimana? Ya, gue sudah pernah bikin videonya. Mungkin secara permainan, Diego Simeone ini menerapkan permainan yang pragmatis di Atletico Madrid. Bisa dilihat Atletico Madrid di 2 pertandingan menghadapi Manchester United, atau paling tidak ketika menghadapi Manchester United di Old Trafford, bermain bertahan mengandalkan serangan balik. Walaupun kalau gue pikir ya mereka cerdik. Mereka tahu kalau Manchester United ini punya masalah di lini depan. Sehingga mungkin yang diterapkan pada saat itu strategi adalah membiarkan Manchester United untuk bisa menguasai bola, untuk bisa menguasai possession. Tapi tidak bisa dengan leluasa masuk ke sepertiga akhir pertahanan Atletico Madrid. Sekali lagi, strategi ini diterapkan mungkin ya karena mereka sudah berhitung kalau lini depan Manchester United ini ternyata tidak tajam-tajam banget. Dan memang betul itu yang terjadi. Dan bahkan dengan sedikit kejelian, Atletico Madrid justru mampu mencuri gol di Old Trafford di menit-menit yang krusial pula. Dan intinya mereka bisa menyingkirkan Manchester United yang di awal undian lebih difavoritkan sebenarnya untuk lolos. Dan menurut gua ini salah satu bentuk kecerdikan dari seorang Diego Simeone yang lagi-lagi gua sepakat mengajak atau mengatur atau menerapkan sistem yang pragmatis bagi Atletico Madrid. Tapi intinya mereka yang lolos, kurang lebih demikian. Soal masalah permainan taktik di atas lapangan, menurut gue masing-masing pelatih pastinya punya gaya sendiri-sendiri. Tapi menurut gue ada hal yang lebih penting dari itu. Taktik apapun itu, strategi apapun itu tidak akan bisa terlaksana dengan bagus, dengan baik, dengan optimal bahkan ya, kalau sang manajer tidak bisa menguasai dressing room. Kalau sang manajer tidak bisa menguasai individu-individu pemain yang ada di dressing room satu demi satu ya, sehingga bisa jadi kesatuan grup yang mau bermain dengan mengikuti arahan sang pelatih ya, dengan total. Dan menurut gua ini yang terjadi di Manchester United di 8 atau bahkan 10 tahun terakhir. Dimulai dari zamannya David Moyes, jelas sudah diungkapkan oleh Patrice Evra, pemain tidak bermain untuk sang manajer. Jadi apapun taktik strategi yang pada saat itu ingin diterapkan oleh David Moyes tidak berjalan. Ya, jadi yang kita lihat pada saat itu yang di atas lapangan itu besar kemungkinan bukan atas arahan David Moyes karena pemain bermain sendiri-sendiri. Pada zamannya Louis van Gaal pun juga demikian ya. Tidak bermain sesuai dengan arahan Louis van Gaal. Ketika zamannya Jose Mourinho, sempat mungkin ada waktu di mana mereka bermain sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Jose Mourinho, tapi tidak secara stabil, konsisten dan berterusan. Di akhir-akhir masa kepelatihan Jose Mourinho selesai karena kehilangan kontrol ruang ganti. Banyak menimbulkan konflik di sana kan dengan pemain-pemain yang ada di Manchester United. Tentu saja yang paling besar ketika dia berkonflik dengan seorang Luke Shaw dan juga mencabut jabatan wakil kapten dari seorang Paulo Pogba. Ole Gunnar Solskjaer pun juga demikian. Sempat tim itu bermain bagus ketika dia mampu menguasai ruang ganti dengan man-to-man manajemen yang yang dia terapkan ya, walaupun dikatakan mungkin terlalu lunak atau seperti apa, tapi dia mampu untuk menyatukan ruang ganti sehingga tim pun mampu meraih hasil yang cukup bagus sekalipun tidak ada trofi ya, mampu tidak terkalahkan cukup lama di pertandingan away yang menurut gue cukup spesial pastinya dan juga lain-lain. Tapi terakhir dia lepas atau dia selesai di Manchester United. Kenapa? Ya karena dia tidak bisa lagi menguasai ruang ganti. Ketika pemain-pemain baru datang ya, ternyata ya ruang gantinya lepas. Ralf Rangnick itu pun juga demikian menurut gue. Ada mulai beberapa pemberitaan kalau
mulai ada nih resistensi di ruang ganti terhadap Ralf Rangnick. Bahkan ketika Ralf Rangnick baru datang, pemain macam Anthony Martial langsung bersuara kalau dia tidak ingin lagi berada di Manchester United, dia ingin keluar sebagai status pinjaman ataupun bahkan permanen, ya kan. Dan juga ada beberapa pemain seperti Dean Henderson, Jesse Lingard, ini secara tidak segan-segan mengungkapkan keinginannya. Dan menurut gua hal-hal demikian ini tentu saja punya bibit-bibit untuk merusak ruang ganti. Nah, kalau ruang ganti sudah rusak, mau taktik strategi apapun yang diterapkan oleh pelatih atau manajer ya tidak akan bisa diterapkan secara optimal atau maksimal oleh pemain. Dan menurut gue ini salah satu problematika utama Manchester United 8-10 tahun terakhir. Tidak ada manajer yang mampu menguasai ruang ganti. Maksud gue begini, Erik ten Hag, langsung aja ngomong ya, Erik ten Hag memang dia bisa menerapkan permainan strategi yang bagus ya di Ajax, sehingga permainan mereka pun atraktif, hasil-hasil yang didapatkan pun juga cukup bagus, baik itu di liga lokal maupun Liga Champions. Sekarang, bisa tidak Erik ten Hag menguasai dressing room dari Manchester United? Ini kan juga tanda tanya. Punya tidak dia karakter atau personality yang besar, yang tegas, yang mampu berada di atas pemain-pemain bintang yang menghuni ruang ganti dari Manchester United. Mauricio Pochettino pun juga demikian. Kalau dia yang mendapatkan pekerjaan ini, bisa tidak dia menguasai dressing room dari Manchester United? Itu dulu, bukan soal permainan atau taktik di atas lapangan menurut gue. Kenapa? Karena sekali lagi, mau dia punya skenario, skema, sistem, taktik, strategi yang sangat-sangat brilian ya di atas kertas, di atas papan kepelatihan, tapi kalau dia tidak bisa menguasai dressing room, akan percuma menurut gua. Nanti taktik dan strateginya akan ya selesai di atas papan saja, tidak bisa sampai diterapkan di atas lapangan menurut gua. Ini ringan amatiran ala gua. Jadi menurut gua sepakat Manchester United butuh pelatih atau manajer yang berkarakter, yang punya kepribadian yang bagus, yang bisa menguasai dressing room itu dulu, baru kemudian berbicara soal masalah permainan, taktik, strategi, dan lain-lain. Karena bisa jadi taktik, strategi, dan lain-lain itu hadir bukan dari sang manajer, tapi dari tim kepelatihan yang lain, dari staf kepelatihan yang lain. Dan ini sudah sering terjadi di beberapa klub yang lainnya. Jadi menurut gue, ya itu bisa saja terjadi di Manchester United. Nah, apakah Diego Simeone ini cocok atau sosok yang bisa membawa karakter itu di Manchester United? Menurut gue ringan amatiran, ya mungkin salah satu pilihannya bisa jadi Diego Simeone. Gue tahu memang pendapat gue ini tidak begitu tidak begitu umum, karena gue tahu juga sebagian besar banyak menginginkan Erik ten Hag, ya itu wajar ya kan. Cuman gue belum melihat Erik ten Hag punya kemampuan untuk itu. Sekalipun nanti kalau seandainya memang betul ditunjuk oleh Manchester United, gue akan 110% mendukung Erik ten Hag kalau memang dia yang jadi manajer ya. But anyway, sekarang ya masih menunggu ya kan. Oh iya, gue juga membaca beberapa pendapat yang mengatakan, wah kalau tidak Erik ten Hag tidak nonton Manchester United lagi. Gue jadi lucu ya. Menurut gue pendapatnya agak aneh. Gak apa-apa sih, pendapat boleh-boleh saja, tapi menurut gue menanggapinya dengan lucu gitu. Karena sebenarnya siapa yang didukung ya kan? Erik ten Hag-nya atau Manchester United-nya? Itu kan yang menurut gue ya agak sedikit aneh, geli aja sih gue. Tapi ya again, itu hak berpendapat. Anyway, terima kasih sudah menyaksikan ya. Tetap jaga prokesnya, jaga kesehatannya. Gue doakan selalu dimanapun, mudah-mudahan sehat-sehat sekeluarga, murah-murah juga rezekinya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.